Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, gua itu terkena cahaya hitam dan merah dan langsung runtuh. Saat bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan segera menenggelamkan Han Li dan yang lainnya. Untungnya, Han Li dan yang lainnya mengetahui beberapa teknik melarikan diri dari bumi. Pada saat gua runtuh, mereka segera menggunakan teknik tersebut untuk melarikan diri ke dalam tanah. Tapi saat mereka menyelinap ke tanah, semburan tawa aneh datang dari tanah, menyebabkan hati semua orang bergetar. Kemudian, cakar hitam sebesar rumah terbentang dari kedalaman tanah dan menyambar sekelompok orang dengan kecepatan kilat. Pemilik cakar raksasa itu adalah monster besar. Itu tampak seperti kadal, tapi jauh lebih kembung daripada kadal. Monster ini mengintai di bawah tanah, dan nafasnya tidak berbeda dengan tanah dan bebatuan di sekitarnya. Kali ini, tiba-tiba menyerang semua orang tanpa peringatan apapun. Lei Yus dan yang lainnya tidak melihat monster seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Sudah terlambat untuk melawan, dan mereka akan ditangkap oleh cakar raksasa hitam. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia mengulurkan jarinya. Petir emas yang menyilaukan ditembakkan dan mengenai cakar raksasa hitam itu. Dibandingkan dengan cakar raksasa hitam, petir emas ini kecil dan tidak berarti. Tapi begitu keduanya bertabrakan, cakar raksasa hitam itu dengan mudah terkoyak seperti selembar kertas. Petir emas menghancurkan cakar raksasa hitam dan tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, itu mengenai dada monster hitam itu, lalu sebuah lubang berdarah seukuran tangki air muncul. Monster kadal itu menjerit melengking. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut, dan hendak menyelam ke bawah tanah. Namun, pada saat ini, Lei Yus dan yang lainnya juga bereaksi. Segala macam serangan menghujani tubuh monster kadal itu. Segera, tubuh monster kadal itu berlubang, dan langsung mati. Tubuhnya berubah menjadi gas hitam, sama seperti monster berbentuk serigala lainnya. Meski berada di bawah tanah, itu masih menyebar dengan cepat ke segala arah. Kemanapun ia lewat, tanah dan bebatuan semuanya menghitam. Han Li dan yang lainnya dekat, dan mereka langsung terpengaruh oleh gas hitam. Mereka buru-buru membuka lingkaran cahaya pelindung mereka untuk memblokir gas hitam. Lapisan cahaya keemasan muncul di sekitar Xiong San, yang berdiri di belakang kelompok itu, untuk melindungi seluruh tubuhnya. Gas hitam yang melonjak diblokir oleh cahaya keemasan. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam yang sangat tipis keluar dari ki hitam di sekitarnya, diam-diam menembus cahaya keemasan pelindung Xiong San sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Dalam kepanikannya, Xiong San tidak menyadarinya sama sekali, dan yang lainnya juga tidak menyadarinya. Setelah membunuh monster kadal, kelompok itu tidak berhenti. Mereka diam-diam bergerak maju untuk sementara waktu, dan ketika keruntuhan di sekitarnya mereda, mereka muncul dari tanah. Maaf, karena kalian semua berakhir dalam bahaya dan hampir terluka. Aku benar-benar minta maaf, kata Wen Zong meminta maaf. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, rekan Taois Wen. Tak satu pun dari kita mengenali monster berbentuk serigala itu. Siapa yang mengira manik-manik itu akan meledak saat bersentuhan? Omong-omong, rekan Taois Han, Anda sepertinya mengenali hal-hal itu, bolehkah saya bertanya apa itu? Su Qian bertanya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menoleh. Monster berbentuk serigala itu adalah sejenis binatang iblis dari alam iblis. Mereka disebut mayat serigala iblis. Tidak mengherankan jika Anda tidak mengenalinya. Binatang buas ini memadatkan coarse fire bats di tubuhnya, dan mereka tidak bisa terkontaminasi dengan yuan qi lainnya. Jika tidak, akan segera meledak. Han Li merenung lalu menjelaskan. Binatang iblis alam iblis. Tidak heran.
Semua orang tiba-tiba mengerti. Namun, karena Han Li mengenali binatang ini, mungkinkah dia pernah ke alam iblis? Semua orang penasaran, tetapi mereka tidak berani bertanya. Selain itu, ini bukan waktunya untuk membahasnya. Segera, mereka terus bergerak di sepanjang gua. Setelah bergerak maju selama 15 menit, bagian depan tiba-tiba menjadi cerah, dan ruang terbuka yang luas muncul di depan mereka. Itu lebih dari 100 kali lebih besar dari gua sebelumnya. Ada tumpukan biji emas di ruang terbuka, besar dan kecil. Yang besar tingginya puluhan kaki, seperti bukit, dan yang kecil hanya setinggi manusia. Sepertinya mereka ditumpuk di sini, samar-samar membentuk susunan batu. Sekelompok orang saling memandang, dan melihat tatapan serius di mata masing-masing. Mereka bergerak maju dengan lebih hati-hati, dan melangkah ke susunan batu. Untungnya, setelah memasuki, tidak ada perubahan di sekitarnya. Ini membuat semua orang merasa sedikit lega, dan setelah jeda singkat, mereka terus bergerak maju. Segera, sekelompok orang berjalan lebih dari 10 mil. Tumpukan biji di depan mereka tiba-tiba menghilang, dan sebuah kotak kecil muncul di depan mereka. Lantai alun-alun ditutupi dengan ubin emas, cahaya keemasan menyilaukan, dan di tengah alun-alun berdiri sebuah altar emas yang tingginya ratusan kaki. Itu dibagi menjadi 3 tingkat, dan seluruh tubuhnya terbuat dari sejenis bahan emas. Selain itu, tampak alami, dan tidak ada jejak pembangunannya. Di bagian atas altar ada platform emas yang lebarnya sekitar 10 kaki, dan ada pola emas Tai Chi yang diukir di atasnya. Di satu sisi pola Tai Chi, sebuah pedang kuno emas gelap dimasukkan. Tubuh pedang itu sebenarnya berbentuk segitiga, dan satu sisi diukir dengan matahari, bulan, dan bintang, sisi lain diukir dengan gunung, sungai, rumput, dan pepohonan, dan sisi terakhir diukir dengan naga dan burung phoenix pola. Cahaya keemasan terang terpancar dari pedang emas gelap kuno, dijiwai dengan fluktuasi hukum logam. Ketika cahaya menyinari Han Li dan yang lainnya, mereka semua langsung dilanda rasa sakit yang tajam, seolah-olah tubuh mereka juga telah diiris. Di sisi lain dari pola Tai Chi, ada nyala api keemasan seukuran kepala manusia yang mengambang, dan memancarkan gelombang-gelombang hukum waktu yang intens. Rune emas menyebar dari pola emas Tai Chi, dan menutupi seluruh altar, membentuk formasi sihir berbentuk sangkar. Hukum logam dan hukum waktu terjalin bersama, dan tidak hanya tidak bertentangan satu sama lain, malah sangat harmonis, dan seluruh altar diselimuti olehnya. Namun, ada retakan besar di altar, dan bagian dalamnya gelap gulita. Hembusan angin hitam dingin bertiup dari retakan, dan mengeluarkan suara siulan yang aneh, seolah-olah itu berasal dari dunia bawah. Formasi batu di sekitar alun-alun tampaknya memiliki aura pelindung, dan ketika berada di dalam formasi, mereka sama sekali tidak merasakan keberadaan altar. Sekarang setelah keluar, aura besar mengalir, dan tubuh semua orang menegang. Apa ini? Segel. Suqian memandangi altar emas, dan matanya yang indah membelalak saat dia bergumam. Husan dan Jiao San juga melihat ke altar emas, dan mereka terdiam sejenak karena shock. Han Li juga melihat ke altar dengan ekspresi terkejut, dan pandangannya dengan cepat berpindah ke pedang kuno dan api keemasan di bagian atas altar. Bukankah bahan yang digunakan untuk pedang kuno ini adalah Heavenly Gold Diamond yang aku lihat sebelumnya? Pantas saja ia memiliki aura yang begitu tajam. Dan api emas itu mengandung hukum waktu, dan itu sangat aneh. Itu memiliki perasaan waktu berlalu, dan itu benar-benar berbeda dari 5 hukum 5 elemen teknik dunia fantasi. Han Li berpikir dalam hati, dan perhatiannya tertarik oleh 2 benda di altar. Dibandingkan dengan yang lain, Lei Yus dan Wen Zong relatif tenang. Keduanya saling memandang, dan sedikit sukacita melintas di matanya. Di belakang kelompok, Xiong San melihat pedang emas kuno di atas altar, dan dia benar-benar terpana.
Keinginan kuat muncul di matanya, dan napasnya menjadi berat. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dan yang lainnya, dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, dan itu berubah menjadi tangan emas besar, yang meraih pedang emas kuno seperti meteor. Kakak Xiong, jangan gegabah. Ekspresi semua orang berubah saat melihat pemandangan ini, terutama Lei Yus dan Wen Zong yang terkejut. Pada saat yang sama, mereka langsung terbang untuk menghentikan Xiong San, tapi sudah terlambat. Tangan emas besar itu meraih pedang kuno itu, dan pedang kuno itu tiba-tiba mekar dengan sinar cahaya pedang emas, yang dengan mudah memotong tangan emas besar itu menjadi berkeping-keping. Tidak hanya itu, tetapi pedang emas kuno itu tampak marah, dan tubuh pedang itu bergetar dan mengeluarkan semburan pedang yang bersiul. Sinar pedang Qi yang jernih muncul, dan menembak ke segala arah. Tiba-tiba, Han Li dan yang lainnya diselimuti oleh esensi pedang yang luar biasa dan ganas. Ekspresi mereka berubah, dan buru-buru menggunakan tekniknya untuk membela diri. Lan bersaudara segera berdiri berhadap-hadapan. Lan Yuanzi membuka mulutnya dan mengeluarkan manik biru. Manik itu bertuliskan 8 jimat berbentuk naga berwarna biru. Dia membuat tanda tangan, manik biru itu berubah menjadi perisai cahaya berbentuk bola biru yang menutupi dia dan Lan Yan. Ketika Jiao San dan Hu San melihat ini, Jiao San mengangkat tangannya, dan sebuah perisai kecil bersinar dengan cahaya putih. Perisai itu memancarkan cahaya putih, dan segera meluas, berubah menjadi perisai cahaya putih yang melindungi keduanya. Lei Yus dan Wen Zong segera bergandengan tangan. Mereka melambaikan tangan, dan bendera emas kecil ditembakkan dari tangannya. Mereka mendarat di dekatnya, dan membentuk lingkaran. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan mekar dari bendera kecil, dan membentuk formasi cahaya keemasan yang menutupi Lei Yus dan Hu San. Perisu, cepat masuk formasi. Lei Yus memandang Su Qian, yang berdiri di dekatnya. Dia hendak melemparkan teknik, dan dia membuat isyarat tangan. Formasi cahaya keemasan segera meluas ke samping, dan juga menutupi Su Qian. Formasi cahaya yang awalnya bulat sempurna tiba-tiba menjadi oval. Jejak ekspresi rumit melintas di mata Su Qian, tapi dia tidak mengelak, dan membiarkan cahaya keemasan menutupi dirinya. Namun, dia melambaikan tangannya yang seputih bakung, dan spanduk biru besar muncul. Riak biru terbang keluar dari spanduk, dan membentuk perisai cahaya biru yang menutupi mereka bertiga, dan menambahkan lapisan pertahanan lainnya. Han Li juga berteriak rendah, dan lebih dari 900 titik akupuntur misterius di permukaan tubuhnya menyala, dan kemudian menyala dengan hebat. Saat cahaya menyala, lapisan tebal film kristal terbentuk di sekitar tubuh Han Li. Itu adalah film polaritas sejati. Tidak hanya itu, dia juga melambaikan tangannya, dan kilat keemasan melintas di lengan bajunya. 36 pedang hangat awan bambu menari-nari di sekitar tubuhnya, dan membentuk layar pedang emas dengan busur listrik yang melingkar di sekitarnya. Setelah Han Li menyelesaikan ini, pedang Qi sebening kristal yang sangat tajam terbang ke arahnya, dan menebas layar pedang emas. Bum bum bum, layar pedang emas bergetar hebat, dan ada suara ledakan terus-menerus, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Percikan terbang kemana-mana dari 36 pedang bambu awan. Meskipun tidak hancur, formasi pedang yang awalnya teratur bergetar, dan sepertinya akan runtuh. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia meluncur kembali bersama formasi pedang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan keras dan merentangkan tangannya, di mana busur tebal petir keemasan muncul di sekelilingnya sebelum melebur ke dalam formasi pedang di sekelilingnya. Formasi pedang yang berada di ambang kehancuran segera stabil, tetapi masih ada beberapa pedang Qi jernih yang memanfaatkan celah sebelum formasi pedang stabil, dan menebas tubuhnya. Permukaan True Polarity film berkelebat, dan menjadi sehalus cermin.
Dengan beberapa suara, bang, yang teredam, itu memblokir pedang Qi. Kekuatan True Polarity film meningkat dengan jumlah titik akupuntur misterius yang terbuka. Sekarang Hanli telah membuka lebih dari 900 titik akupuntur misterius. Kekuatan pertahanan film polaritas sejati telah melampaui senjata dewa manapun yang dia miliki. Pada saat ini, dia terbang keluar dari jangkauan pedang Qi, dan setelah beberapa pasang surut, dia mendarat di atas tumpukan batu di luar. Hanli mampu memblokir pedang Qi kristal tanpa cedera, tetapi yang lain mengalami kesulitan. Penghalang cahaya berbentuk bola di sekitar Lan bersaudara membuat serangkaian suara retakan muncul di sana. Penghalang cahaya menyala dengan cahaya biru dan hampir runtuh. Darah bisa dilihat di dalamnya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan dengan cepat membuat segel tangan. Cahaya biru melintas dengan liar dari tubuhnya, dan serangkaian benang kristal biru terbang keluar, menghilang ke penghalang biru. Penghalang segera bersinar dengan cahaya berair yang cemerlang, dan 8 proyeksi naga biru muncul, dengan cepat terbang di sekitar penghalang berbentuk bola sambil memancarkan semburan raungan naga. Penghalang cahaya biru menjadi stabil dan menahan serangan pedang Qi. Pada saat yang sama, ia mundur dan terbang keluar dari alun-alun. Lengan Lan Yuanzi terputus di siku dan bahu Lan Yan memiliki luka pedang yang dalam. Wajahnya penuh panik. Kekuatan pedang Qi kristal jauh melampaui harapan mereka. Untungnya, telah mengeluarkan kartu trufnya, Mutiara Air Naga 8. Kalau tidak, mereka akan dibunuh di tempat. Penghalang cahaya putih di depan Husan dan Jiao San berada dalam situasi yang sama. Pedang Qi kristal memotongnya dan sepertinya akan hancur. Pada saat kritis ini, Jiao San menekan tangannya ke penghalang cahaya. 2 cahaya merah gelap meledak dari telapak tangannya dan membentuk penghalang cahaya merah gelap. Kekuatan hukum reinkarnasi melonjak di dalamnya. Meskipun penghalang merah gelap tidak terlihat tebal, itu sangat sulit. Itu dengan tegas menolak serangan pedang Qi. Namun, keduanya tidak mundur. Mereka menatap ke arah altar emas. Di sisi lain, formasi cahaya keemasan di sekitar Lei Yus dan 2 lainnya diserang oleh pedang Qi. Lei Yus dan Wen Zong melantunkan mantra pada saat bersamaan. Tangan mereka menari-nari di udara seperti roda, melemparkan berbagai mantra ke dalam formasi cahaya keemasan. Gambar pedang emas setinggi 300 meter langsung muncul dalam formasi emas, dan berdengung dan bergetar tanpa akhir. Setelah Qi pedang kristal yang terbang memasuki formasi emas, mereka segera tertidur dengan patuh, lalu berputar di sekitar gambar pedang emas sebelum menyatu ke dalamnya seperti sungai yang kembali ke laut. Hah! Di mana Xiong San? Hanli mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Xiong San adalah yang paling dekat dengan pedang emas. Dia tidak mungkin terbunuh, kan? Namun, adegan selanjutnya membuat Hanli sedikit terpana. Pada saat ini, tubuh Xiong San terbungkus cahaya keemasan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut emas, memancarkan niat pedang seperti awan. Streaks of Sword Qi menebas tubuhnya, tetapi segera melewatinya, tampaknya tidak membahayakannya. Teknik rahasia macam apa ini? Hanli hanya bisa menyipitkan matanya. Kemudian, dia menemukan bahwa pedang Qi memang menyebabkan kerusakan pada kabut emas yang telah diubah menjadi Xiong San. Dengan setiap tebasan energi pedang, kabut emas akan mereda sedikit. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak hanya Xiong San tidak mundur, tetapi dia terus menerkam ke arah pedang emas kuno. Dalam sekejap mata, dia hanya berjarak 100 kaki dari pedang emas kuno itu. Bola api emas di samping pedang kuno itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membengkak menjadi sepertiga dari ukuran aslinya sebelum melonjak mengeluarkan suara mendesis. Garis-garis api emas keluar dari api, menyatu dengan pedang Qi dari pedang kuno. Qi pedang kristal awalnya segera ditutupi lapisan api emas yang samar, berubah menjadi garis-garis pedang Qi yang menyala-nyala. Qi pedang yang menyala tampaknya telah memakan tonik besar,
dan meroket beberapa kali. Awalnya, itu hanya menyelimuti radius 300 hingga 400 kaki di sekitar altar, tapi sekarang, itu telah menyelimuti radius hampir 10.000 kaki. Kabut emas yang telah diubah menjadi Xiongsan tiba-tiba diselimuti oleh pedang api Qi. Itu jatuh dengan keras dan menyusut dengan cepat. Semburan jeritan datang dari itu. Hu San, Jiao San, dan Lei Yus segera tenggelam oleh pedang api Qi. Kemudian, ledakan raungan dan seruan datang darinya. Han Li dan Lan bersaudara sudah mundur ke tempat yang aman. Pada saat ini, pedang Qi meroket, dan sekali lagi terlibat di dalamnya. Garis-garis pedang Qi yang berapi-api menghantam penghalang pedang emas di sekitar Han Li, dan penghalang pedang emas itu langsung terkoyak di tengah serangkaian dentang yang bergema. 36 pedang azure bambu Cloud Swarm dikirim terbang seperti daun-daun berguguran dalam angin kencang. Pedang Qi yang menyala merobek formasi pedang emas, dan segera menebas tubuhnya. Film polaritas nyata Han Li berkedip dengan liar. Kemudian, suara mendesis terdengar. Film polaritas nyata seharusnya mampu menahan Qi pedang yang menyala-nyala. Tapi, bekas pedang yang dalam tertinggal di sana saat ini. Faktanya, lebih dari setengahnya telah ditembus. Han Li tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Jadi, dia dengan cepat membuat gerakan mantra. Roda harta karun kebenaran muncul di belakangnya. Kemudian, riak padat yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan menyelimuti area sekitar 1000 kaki. Pedang Qi yang menyala diselimuti oleh riak emas, dan tiba-tiba menjadi lamban. Tapi, itu tidak berhenti, dan terus menebas ke arah Han Li. Han Li menjerit kaget. Kemudian, dia melihat lapisan api keemasan pada pedang Qi. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mengubah gerakan mantra di tangannya lagi. Cahaya keemasan melintas di samping roda harta karun kebenaran, dan obor waktu rusak muncul. Kemudian, lapisan cahaya keemasan berbentuk api menyebar dari Broken Time Torch, dan membentuk domain emas. Itu adalah cermin api waktu rusak. Jumlah utas kristal waktu pada Broken Time Torch meningkat secara dramatis. Jadi, kekuatan cermin api waktu rusak juga melonjak. Segala sesuatu di jalurnya terhenti total. Faktanya, itu tidak kalah dengan cermin api waktu rusak milik Qi Mozi. Pedang api Qi diselimuti oleh Broken Time Flame Mirror dan akhirnya berhenti. Pada saat ini, suara keras datang dari samping. Itu berasal dari Lan Yuanzi dan Qi Mozi. Sebelum suara keras memudar, matahari biru berukuran beberapa ribu kaki muncul, dan hamparan cahaya biru yang luas melesat ke segala arah. 8 naga biru melesat keluar dari terik matahari, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka ke Qi pedang yang menyala, menghalangi Qi pedang yang menyala-nyala untuk sesaat. Dalam sekejap mata, 2 sosok melesat keluar dari matahari biru seperti kilat, dan langsung mendarat di kejauhan. Mereka adalah Lan bersaudara. Wajah mereka pucat saat ini, dan luka di tubuh mereka telah berlipat ganda beberapa kali, berlumuran darah, dan terlihat sangat menyedihkan. Mereka buru-buru mengeluarkan pil untuk menyembuhkan lukanya. Han Li melirik keduanya, lalu segera menarik pandangannya. Dia melihat pedang kuno dan api emas di atas altar, dan ada cahaya aneh di matanya. Pedang emas kuno adalah artefak abadi dengan hukum logam, dan api emas mengandung hukum waktu. Kedua hukum itu dapat digunakan bersama, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Sebelum pedang bambu awan lahir dengan hukum petir, mereka dapat digunakan bersama dengan hukum waktu. Namun, setelah pedang bambu awan lahir dengan hukum petir dan sepenuhnya berubah menjadi artefak dewa, mereka tidak sesuai dengan hukum waktunya, dan dia tidak bisa lagi menggunakannya bersama-sama. Jika pedang bambu awannya juga bisa digabungkan dengan hukum waktu, kekuatannya pasti luar biasa. Dengan pemikiran ini, jantung Han Li berdebar kencang, dan dia melambaikan tangannya. Pedang bambu awan yang telah dikirim terbang sebelumnya terbang kembali dan menghilang ke lengan bajunya. Kemudian,
sosoknya bergerak, dan dia terbang menuju altar dengan roda kebenaran dan cermin api waktu rusak. Tetapi pada saat ini, angin hitam yang menyembur keluar dari celah di altar tiba-tiba membengkak, dan angin hitam yang besar langsung menyapu seluruh gua. Bahkan pedang Qi yang menyala-nyala di sekitar altar tidak bisa menghentikannya. Angin hitam yang menyedihkan meraung, dan seluruh gua langsung dipenuhi pasir dan batu, dan terdengar suara gemuruh yang keras di mana-mana. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan sosok terbangnya tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pedang kuno dan api emas di altar menyala lagi, dan formasi emas di altar juga mulai menyala dengan hebat. Garis-garis pedang Qi yang berapi-api yang meluncur di udara tiba-tiba mundur, dan meluncur ke arah celah bukannya menyerang Han Li dan yang lainnya. Sudah terlambat untuk memikirkan berurusan dengan kita sekarang. Tawa menyeramkan datang dari celah hitam, dan kemudian retakan itu bersinar dengan cahaya hitam. Petir hitam tebal meledak dari celah, dan menembus pedang Qi yang menyala di depannya, menciptakan lubang besar, dan dengan keras menghantam api emas. Tepat pada saat petir hitam ditembakkan, pedang Qi yang menyala-nyala di sebelahnya memancarkan cahaya keemasan, dan esensi pedang yang tajam meletus darinya, menciptakan celah pada pedang padat Qi yang seperti hujan. Kabut emas tipis keluar dari celah, melintas ke lubang besar yang diciptakan oleh petir hitam, dan kemudian segera melesat ke depan sepanjang lubang besar. Waktunya sangat tepat. Namun, semua ini terjadi dalam sepersekian detik, dan kabut keemasan itu tidak mencolok, jadi tidak ada yang menyadarinya. Han Li dan yang lainnya hanya melihat kilatan petir hitam yang menyilaukan, menembus pedang Qi di depannya, dan menyambar api keemasan di bagian atas altar. Hanya suara benturan keras yang terdengar. Cahaya hitam dan keemasan tiba-tiba meledak, menyebabkan ruang di dekatnya terdistorsi dan berdengung tanpa henti. Api emas bergetar hebat beberapa kali, dan kemudian dengan suara lembut, koneksi dengan pola Tai Chi di bawah terputus, dan dikirim terbang. Arah nyala api sangat kebetulan, dan kebetulan menembak ke arah Han Li. Mata Han Li berbinar, dan dia buru-buru memberi isyarat. Beberapa benang kristal hukum waktu terbang keluar dari obor waktu yang rusak, menjerat api emas, dan kemudian menariknya kembali. Yang mengejutkannya, api emas itu tidak melawan atau menghalanginya sama sekali. Itu dengan mudah ditarik ke sisinya. Pada saat ini, kabut emas tipis juga terbang ke atas altar, dan melintas menjadi sosok manusia, itu adalah Xiongsan. Di kejauhan, Han Li melihat pemandangan ini, dan mau tidak mau berseru pelan karena terkejut. Penampilan Xiongsan agak sengsara dan sengsara. Tubuhnya tertutup rapat dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Kaki dan lengan kirinya sudah menghilang, hanya menyisakan lengan kanan yang dipenuhi bekas luka. Namun anehnya, luka di tubuhnya ini tidak menumpahkan setetes darah pun. Pedang kuno emas masih mekar menyilaukan pedang Qi saat ini. Tubuh Xiongsan langsung ditusuk dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya hampir roboh. Tapi dia tidak berkedip, seolah tidak melihat kondisi tubuhnya yang mengenaskan. Dia hanya melihat pedang kuno emas itu dengan antusias. Dia mengulurkan tangan kanannya yang tersisa, meraih gagang pedang kuno, dan kemudian menariknya ke atas. Han Li sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Kekuatan petir hitam barusan begitu kuat, tapi nyaris tidak mengenai api emas dari atas altar. Xiongsan tampak mengerikan saat ini, dan tidak mungkin dia mencabut pedang emas kuno itu. Kemudian, adegan di luar harapan Han Li dan semua orang muncul.